Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin was syuhada'i was siddiqin والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومشايخ الصوفية المحققين جميع مشايخنا ومعلمينا في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا ومن أحسن وأحب إلينا أو له حقوق علينا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يقدس أرواحهم وينور ضريحهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجات في الجنة وأن الله يعيد علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Amma ba'du, alhamdulillah, kita hari ini di hari Sabtu telah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan, dan alhamdulillah selama 5 hari setengah, karena hari ke-6 masih setengah hari, 5 hari setengah kita masih diberi kemudahan oleh Allah, tidak ada aral melintang, dan alhamdulillah sehat masih diberikan kepada kita, waktu luang untuk berpuasa di bulan Ramadan alhamdulillah masih diberikan kepada kita. Ini satu nikmat yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri bersama. Semoga hal ini satu pertanda bahwa kita masih dicintai dan dikasihi oleh Allah. Untuk kali ini saya akan membahas tentang ampunan dosa, pengampunan dosa. Ini saya nukil yang akan saya baca kitab Asbabul Maghfirah karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau itu wafat kurang lebih umur 59 tahun, masih muda, tapi alim, allamah, banyak karangan kitabnya yang sangat luar biasa, Jami'ul Ulum wal Hikam, terus kemudian Lataiful Ma'arif, banyak karangan kitabnya, termasuk salah satunya adalah ya ini Asbabul Maghfirah, sebab-sebab diampuni dosa. Adanya pengampunan dosa kira-kira apa saja. Lah, khusus kali ini yang akan saya bacakan adalah ada doa untuk pengampunan dosa. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni dosa kita. Amin. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Sayyidina Jabir. Ini yang akan saya mulai hadisnya. Anna rajulan jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada orang laki-laki sahabat datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi, silaturrahim ke Nabi. Wa huwa yaqul, sahabat tersebut berkata kepada Nabi, wa dzunubah wa dzunubah wa dzunubah
sungguh besar dosa saya, sungguh besar dosa saya, sungguh besar dosa saya. Tu abtin dia rajan tusa Nabi, abtin dia rajan tusa Nabi, abtin dia rajan tusa. Samalah dengan kita ya. Malah kita lebih besar karena ini sahabat. Lebih besar dosa ya, dosa besar, banyak dosa saya Nabi, banyak dosa saya Nabi. Marratain aw salasan, beliau itu mengatakan itu diulang 2 kali sampai 3 kali. Wa dzunuba, bagaimana dosa saya, terlalu besar dosa saya, besar dosa saya gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, bersabda kepadanya, "Qul," katakanlah, ikuti saya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ini saya ceritakan dulu, kemudian nanti baca ulang. Faqalaha, maka kemudian laki-laki itu membacanya. Summa qala lahu, kemudian Rasul berkata lagi, ulangi. Fa'adah, maka mengulangi. Summa qala lahu, ulangi. Fa'adah, maka mengulanginya. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya, "Qum, berdiri kamu. Qad ghafarallahu lak, Allah sudah mengampuni dosamu." Dibaca berapa kali? 3 kali. Yuk kita baca. Sebentar dulu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Angkat tangannya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Semoga mustajab, dosa-dosa kita diampuni. Hafal? Dah hafal? Saya tulis ya. Ini hasil gambarnya, kalau ada tulisan tidak jelas. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Maknanya, Allahumma ya Allah, maghfiratuka, adapun ampunanmu, awsa'u ialah lebih luas, min dunubi dari dosa-dosaku, wa rahmatuka, adapun kasihmu, rahmat itu kan kasih sayang ya, kasih sayangmu, rahmatmu, arja lebih diharap, indi menurutku, di sisiku,
min amali daripada amalku. Kiki kelakuan aku leban sambian tak ning ampuakin selebih ampuakin rahmata. Jelas. Jadi amal kita tidak bisa kita andalkan, yang bisa kita harap dan andalkan hanyalah rahmat Allah. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, tidak ada amal manusia yang menjamin bisa masuk surga. Sahabat bertanya, walaupun engkau Nabi? Iya, walaupun saya, kecuali Allah telah menutupi saya dengan rahmatnya. Jadi saya masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal saya. Jelas? Faham? Dan ini loh, dan amal manusia itu ternyata memang sudah bagian. Ada kitab namanya Ar-Risalah Al-Haddadiyah. Kitab itu disusun dari ungkapan-ungkapan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menyusun Rotib Al-Haddad. Apa kata beliau? Kata Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ibadah itu adalah bagian rizki dari Allah. Contoh, saya kemarin tanpa ada keinginan tahu-tahu bisa baca Al-Quran 8 juz sekali duduk umpama. Kepingin besok harus 8 juz, ternyata harus tidur, kelelahan. Itu berarti bagian dari Allah. Jelas ya? Bagian. Jadi kalau kita pas bisa baca Quran sekali duduk 10 juz, sekali duduk khatam Al-Quran, itu harus banyak bersyukur kepada Allah, karena berarti kita diberi bagian yang bagus oleh Allah. Jelas? Yang penting kita punya niatan, tidak nakal. Kalau kita memang punya niatan nakal, sudahlah kemarin 8 saya sudah, sekarang tidak usah baca. Itu namanya mengandalkan amal. Orang yang i'timad alal amal, alamatul i'timad alal amal, nuksanur raja inda wujudiz zalal. Kalau orang itu mengandalkan pekerjaannya, ketika pekerjaan itu tidak sukses, dia akhirnya ada penyesalan dan turun semangatnya, kurang berharap kepada Allah. Sudahlah sekarang, yang penting sampean maunya ibadah terus menerus, tahu-tahu sakit, sudah itu bagian. Apa dalilnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Dalilnya adalah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku yang akan membagi-bagi ma'isyah kehidupannya manusia itu di dunia. Rizki ma'isyah, ibadah ma'isyah katanya. Pangkat derajat itu adalah ma'isyah. Saya yang akan ngurus, yang lain tidak usah ikut-ikut. Itu adalah bagian dari Allah. Sampean datang ke sini itu hanya niatan yang punya dalam hati. Perkara tidak nyampe ke sini bagian. Kalau nyampe ke sini bagian. Perbanyak bersyukur kepada Allah supaya ditambah oleh Allah. Amin. Ini dibaca. Dibaca 3 kali. Resapi dalam hati bahwa ampunan Allah itu lebih tinggi daripada dosa kita. Sudah banyak dosa kita, tapi ampunan Allah lebih banyak daripada dosa kita, lebih tinggi daripada dosa kita. Dan rahmat Allah lebih diharap oleh kita dibandingkan kita mengandalkan amal perbuatan kita. Jelas? Baca 3 kali. Dan ini insya Allah akan menglebur dosa. Sebagaimana sahabat diulangi dibaca 3 kali, ternyata dosanya diampuni. Karena Nabi Muhammad, sudah kamu pulang, berdiri, silahkan kamu pulang. Qad ghafarallahu lak, Allah telah mengampuni dosamu. Tiap hari silahkan, bagus. Tiap waktu lebih bagus. Tapi ini dari Rasulullah 3 kali. Sekali baca berarti, nah ikuti saja Rasulullah, gitu ya. Gak usah sampai 200, 300, 700. Ya udah ikut yang santai-santai saja. Kenapa? Mengikuti itu lebih indah dan lebih fadolnya lebih tinggi daripada kerenaan. Karena karep kita sendiri, karena kemauan kita sendiri.
Karena apa? Karena Rasulullah itu apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ungkapkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad berbicara bukan menurut berdasar hawa nafsunya, tapi itu adalah semata-mata wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jelas? Yuk, baca lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bersama-sama, kan sudah ada tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Alhamdulillah, sudah dapat. Alhamdulillah, barokah. Sekarang kan bulan pengampunan, bulan pengampunan dosa. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita diampuni dosanya. Sudah punya bekalnya, tempatnya pas, karcisnya sudah ada, maka tinggal ada rahmat dari Allah, diampuni dosa kita. Amin. Alhamdulillah. Ini loh gunanya ngaji. Jelas ya? Kalau tidak ngaji sampean mungkin hanya melihat iklan jus marjan. Dari situ ada cerita yang sangat menarik. Cerita ini bukan cerita mengada-ngada, tapi hadis ini, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali ini adalah ahli hadis. Yuk, sedikit saya bacakan, sampean dengarkan saja. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar, hadis ini hadis marfu', ya'tillahu bil mu'min yaumal qiyamah. Allah mendatangi orang yang beriman pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Pada hari pembalasan. Anggaplah siapa gitu didatangi. Sayalah didatangi. Fayuqarribuhu. Kemudian Allah itu berusaha menjadikan dia dekat. Sayalah dijadikan dekat dengan Allah. Hatta yaj'alahu fi hijabihi min jamil khalq. Sampai seluruh orang tidak bisa melihatnya. Yang lain itu di padang mahsyar, di hari pembalasan yaumal jaza, itu banyak orang tapi tidak bisa melihat. Cuma Allah sengaja ingin memberikan penjelasan. Sudah dekat. Akhirnya fayaqul, Allah berfirman kepada orang tersebut, lam aqra fayu'arrifuhu damban ata'rif gitu. Saya tidak membacakan, bukan saya maunya ingin membacakan perbuatanmu, tapi saya tidak ingin membacakan, tapi ternyata Allah itu sengaja ingin memperkenalkan dosa per dosa orang yang pernah diperbuatnya. Ketika diperdengarkan, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan ini. Itu bukan membaca lu ya. Saya tidak membacanya, Allah tahu sendiri. Gitu loh. Jelas ya? Ya. Kemudian Allah berfirman, "Ata'rif?" Adakah kamu tahu? Gitu loh ya. Jadi, adakah kamu tahu? Atau atu'arif? Adakah kamu mengenali dosa ini? Atu'arif? Adakah kamu mengenali dosa ini? Atau ata'rif, kamu tahu dosa ini? Kamu tahu dosa ini? Fayaqulu, na'am, iya. Artinya ngene, ala kobat. Eki. Saya bilang begitu. Iya. Summa yaltafitul abdu yumnatan wa yusratan. Kemudian hamba Allah tadi, anggaplah saya toleh-toleh ke kanan, ke kiri. Kenapa? Malu kepada orang lain. Tuh saya mak pahi bacaning benyanoreng begitu loh. Ini malu saya kok diberitahu pada di banyak orang. Ini malu saya.
Akhirnya fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, la ba's, tidak apa-apa, alaika ya abdi anta fi sitri min jami' khalqi, kamu sekarang itu wahai hambaku itu berada dalam penutupku dari seluruh makhlukku, tidak ada yang tahu, cuma aku dan dirimu yang tahu. Itulah, hanya aku dan dirimu yang tahu. Laisa baini wa bainak ahadun yattali'u ala dunubik ghairi, tidak ada yang dapat mengetahui dosamu, tidak ada selain aku, selain aku. Ghafartuha laka, aku mengampuni seluruh dosamu. Allahu Akbar, aku ampuni seluruh dosamu. Biharfin wahidin min jami'i ma ataitani bih, hanya gara-gara satu huruf dari seluruh dosa-dosa yang kau lakukan kepadaku. Satu huruf hanya satu kata-kata yang dapat menyebabkan dosamu itu aku ampuni. Apa itu? Qal ma huwa ya Rabb, apa itu ya Allah? Kata-kata apa? Qal kunta la tarjul afwa min ahadin ghairi, kamu tidak pernah berharap ampunan selain ampunanku, kamu harapannya hanyalah diriku. Itu loh, wa rahmatuka arja indi min amali. Kalimat itu, gara-gara kalimat itu kamu aku ampuni. Karena apa? Karena kamu ternyata tidak punya harapan dan tidak pernah berharap kepada selain diriku, hanyalah aku yang kau harapkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas? Oleh karena itu kalau ada orang mau meninggal dunia, mau meninggal, jangan sampai ada kata-kata "Mbok iso apa ora aku." Enggak boleh. Kenapa? Mati yang paling baik dikala dia husnudzon kepada Allah. Mati yang paling baik dikala dia bagus prasangka kepada Allah. Allah insya Allah mengampuniku. Jadi sampean mulai sakit, beksarah, ketika sakit sudah agak parah, takut mati, jangan sampai ada sedikit pun dalam hati merasa, saya ulang, merasa tidak diampuni. Harus tinggi harapan kepada Allah. Lah pada waktu itu Allah merasa bangga dan diampunilah dosa-dosa kita. Amin. Seperti sekarang, bulan pengampunan. Baizawara amun takadangkon. Jangan seperti itu, langsung aja. Saya hanyalah berharap ampunan Allah di bulan ini, semoga Allah mengampuni saya. Diampuni oleh Allah. Kenapa? Bahagia Allah. Jelas. Kita ini kan kadang-kadang begini, baguslah sebenarnya merasa jelek itu bagus, tapi jangan keterlaluan sampai kita meragukan terhadap ampunan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tang dosa alubun. Dosa saya terlalu banyak. Apakah akan ada ampunan? Wah, ini berarti meragukan. Ya sudahlah, kita ini hidup bagaikan supir, driver. Jangan selalu melihat kepada kaca spion masa lalu. Kita harus fokus melihat ke depan, tapi sesekali kaca spion itu dilihat, khawatir ada orang yang menyalip. Kalau kita terlalu melihat kepada dosa-dosa kita sampai kita lupa akan ampunan Allah, itu bahaya. Lebih baik kita fokus supaya kita diampuni oleh Allah. Kan sering saya ceritakan. Wanita jalan saja, senok. Wanita jalan memberi minum anjing yang sedang kehausan, diampuni dosanya. Hadisnya hadis sahih. Apalagi kita, kan begitu. Kan yang punya pengampunan Allah, kan terserah Allah. Saya dulu pernah menceritakan di majelis ini, ada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Pernah kan? Lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Waktu mau meninggal dunia, dia berpesan kepada ibunya untuk ibunya membakar tubuhnya ketika dia meninggal. Kenapa? Karena merasa malu bertemu Allah. Ketika dipertemukan dengan Allah, Allah bertanya, "Kenapa kamu sampai berbuat demikian?" "Saya malu ya Allah.
terlalu banyak berbuat dosa kepadamu sehingga saya minta dibakar. Gara-gara kata-kata itu, ya sudah, kamu saya ampuni. Allah. Padahal lam ya'man khairan qattu, tidak pernah berbuat kebaikan. Insyaallah. Ayo. Ya bukan berarti diperbanyak saja berbuat dosa kalau begitu. Eman. Ya tidak seperti itu. Pokoknya ketika berbuat dosa jangan sampai ada sifat sombong. Karena dosa yang tumbuh karena sifat sombong itu sulit diampuni oleh Allah. Siapa yang bilang? Yang berkata itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Baik, dilanjut. Pindah kepada pembahasan berikutnya. Barusan kan ampunan dosa. Ya. Saya pindah kepada titik tekan kepada doa sekarang. Doa. Tadi dengan ampunan dosa. Sekarang doa. Allah senang kepada orang yang cerewet ketika berdoa. Cerewet, selalu meminta, senang. Sampean kalau bisa, kalau minta jangan hanya satu, perbanyak. Ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini, minta. Ya Allah hanya Engkau yang bisa membuktikan. Minta, cerewet. Senang Allah, senang. Walau talatil muddah, sekalipun waktunya agak lama, tidak cepat terrealisasi. Fa innahu subhanahu yuhibbul mulihina fid du'a. Karena Allah senang kepada orang cerewet yang berdoa. Wa ja'a fil asar. Sungguh datang keterangan dalam asarus sahabah, innal abda idza da'a rabbahu wa huwa yuhibbuhu. Seorang hamba datang berdoa kepada Allah, Allah justru senang kepadanya. Kata Allah, ya Jibril, la ta'jal bi qada'i hajati abdi, fa inni uhibbu an asma sautahu. Jibril, jangan terburu-buru apa yang dia minta berikan. Jangan. Saya senang dengar suaranya. Berarti sampean yang berdoa enggak mustajab itu senang didengarkan oleh Allah. Allah senang dengar suaranya sampean. Sudahlah doa terus, ketuk pintu Allah terus. Ya, Allah sendiri sudahlah biarkan. Saya senang dengar suaranya. Bukan berarti tidak mustajab doa. Bukan berarti begini, saya kurang apa? Tidak usah begitu. Saya sholat sunat sampai menghitam jidat saya. Kenapa kok tidak mustajab? Yasin sudah 41 kali sekali duduk. Sholawat sudah 10.000 sekali baca. Mana ini kok tidak terrealisasi? Sudahlah biar. Itu Allah senang kepada suara Anda. Suara Anda. Ya Allah, ternyata begitu ya. Iya. Akhirnya apa? Famadamal abdu. Ini dengarkan. Famadamal abdu yulihu fid du'a. Selama hamba Allah itu cerewet berdoa, maksa berdoa, wa yatma'u fil ijabah, dan ada harapan supaya doanya ijabah, ghairu qati'ir raja, tanpa memutus harapan, fahuwa qaribun minal ijabah. Itu sudah dekat mustajabnya doa. Kalau sudah hampir, kok lama ya, tapi tetap berharap, itu sudah hampir. Tenang, hampir. Tapi kapan? Ya tidak tahu. Bukan saya Allah. Kita kan hanya diberi perintah untuk minta, kan begitu ya? Sampai ada kan doa, ya Allah, saya diperintah olehmu berdoa dan saya sudah melaksanakan, dan tugasmu adalah untuk mengijabahkan doa saya. Tolong ya Allah ijabahkan doa saya, kan ada begitu. Ya. Kalau sudah keterlaluan, punya musibah kepepet betul, cara mengangkat tangan agak ke atas. Iya. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. Saya pernah ngaji waktu umrah waktu haji di Madinah, di masjid itu. Jadi begini, sampai ketiaknya ketahuan, terlihat. Ya Allah, kalau sudah banyak musibah, kita sudah hampir tidak kuat angkat. Kalau hanya arisan segini, jangan terlalu tinggi kalau arisan, malu kepada Allah. Jadi angkat tangannya.
Ya Ghausah, ya Mughith waghithna. Gitu. Wahai zat yang bisa menolong, tolonglah kami. Nangis sampai. Umpama ada gempa berkelanjutan terus menerus, doa, angkat tangannya agak ke atas. Gitu. Dah, kita lanjut lagi. Wa min ahammi ma yas'alul abdu rabbahu maghfiratu dunubihi wa ma yastalzimu dzalika kan najati minan nar wa duhulihi al jannah. Dan paling pentingnya doa yang dipanjatkan kepada Allah dari seorang hamba adalah pengampunan dosa dan selamat dari api neraka dan masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dibaca terus. Bukan hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan baca. Bukan doa musiman ini. Ramadan dibaca, di luar Ramadan tidak dibaca. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di tawaf dibaca itu. Putaran keberapa saya lupa sudah. Di tawaf dibaca itu. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar gitu. Dibaca itu. Waktu talbiyah salah satu doa yang dibaca itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Insyaallah. Senang nih sambil menangis. Kringking ya mau ngiding itu. Pesennya tak kringking. Ada orang menegur begini. Ada orang apa? Pada masa Rasulullah kalau tidak keliru, ini loh kan ada orang apa ya? Menegur kalau berdoa minta surga jauh dari neraka katanya tidak bagus. Mau kok surga diminta? Kenapa kok neraka mau dijauhkan? Doa minta surga, kan ada begitu. Aliran-aliran agak ya aliran apa itu namanya? Saya sering dengar begitu. Tasawuf, tapi tasawuf kayak apa itu ya? Surga diminta. Sudahlah, enggak usah diminta gitu katanya. Rasulullah sendiri apa kata Rasul? Haulaha nudandinu. Itu menjawab apa? Pertanyaan dari orang Badui. Katanya, saya ini ya Rasul, saya tuh minta jauh dari neraka, mau masuk surga. Itu yang saya minta Rasul. Saya tidak mampu doa yang lain. Apa kata Rasul? Haulaha nudandinu. Apa kata Rasul? Saya juga begitu. Sekitar itu saya minta. Artinya Rasul saja minta, apalagi kita. Jelas? Minta kepada Allah. Masuk surga, jauh dari neraka. Kan itu yang diharap memang. Rumah terakhir, ya. Kenapa kok diminta? Pertama, kita ini orang surga, Pak, Bu. Sampean ini orang surga, cuma sekarang masih jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau gharibi, iya. Kita itu kun fid dunya ghariban. Kan gitu ya? Wa kun fid dunya ka'abiri sabilin. Gitu ya. Kun fid dunya ka'abiri sabilin. Kun fid dunya ghariba au ka'abiri sabilin. Jadilah kamu di dunia itu asing atau orang yang lewat saja. Ka'abiri sabilin. Jadi lewat. Yang namanya lewat, bukan di sini tempat kita, tapi terlalu kerasan kita di sini. Padahal di sini bukan tempat kita, bukan rumah kita. Di mana? Di surga atau neraka, mencengkal. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang aba. Apa aba itu? Enggan. Dan bahasa Madura cengkal. Nabi itu katanya dalam sebuah hadis
sama seperti orang laki-laki yang ada di hadapan tungku kampuan, tungku. Jadi ada di depan tungku kayak itu loh, kayak orang pramuka, kan ada api ya, api apa, unggun, api unggun. Nabi itu begini katanya, saya mengibas-ibaskan tangan saya. Untuk apa? Khawatir ada hewan masuk ke dalam api. Kasihan saya. Tapi ada saja hewan yang memaksa diri masuk ke api. Gitu loh. Jadi begini saya halau umat-umat saya supaya tidak masuk ke api. Tapi ada saja yang memaksa. Iya kan? Dikibas-kibas kan? Sekarang ini kan bulan Ramadan ya. Coba ke Surabaya. Coba sampean ke Surabaya. Kalau di sini di Pamekasan masih ada malu-malunya sedikit, masih ditutup. Ada imannya mungkin tinggal 1%. Ya ditutup itu kan malu. Masih malu sama, bukan malu kepada Allah, malu sama orang. Coba ke Surabaya, biasa makan, tidak ada bulan puasa, sama saja Ramadan dan tidak Ramadan sama saja, makan ya biasa. Itu harus kuat. Tukang parkir minum biasa, biasa. Itu tidak ada rasa malu-malu. Apa kata Rasul? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu mau. Kenapa? Karena al haya'u minal iman. Malu itu termasuk iman. Berarti kamu kalau sudah tidak punya malu, berarti sudah tidak punya iman. Kalau sudah tidak punya iman, lakukan apa yang kamu lakukan. Sedangkan iman yazid wa yungkus, bertambah dan berkurang. Sampean sekarang bertambah dibanding yang lain. Bismillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Buktinya apa? Masih kepingin ngaji, masih diberi kemampuan untuk belajar hadis. Ini mohon maaf mas, mbak, semua yang ada, semua saudara-saudara saya yang ada di sini. Sampean tuh sekarang tidak ada bedanya dengan orang yang nyantri di pondok pesantren. Khataman kitab sekarang sebulan penuh loh. Syukuri sampean yang tidak pernah mondok dulu. Sekarang nih mondok. Pondok apa? Pondok Ramadan. Loh iya kan? Pondok Ramadan. Loh, kajian kitab. Momennya pas Ramadan. Jadi nanti sampean tinggal ngomong sama anak-anaknya. Kamu mondok, Abah juga pernah mondok dulu. Di mana? Pondok Ramadan. Berapa tahun, Pak? Ya, setiap Ramadan. 30 hari setiap Ramadan saya ngaji terus, gitu loh. Tidak bisa kita mau memerintah anak kalau kita sendiri tidak memulai. Betul ya? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, contoh itu, memberi contoh itu lebih fasih, lebih diikuti oleh orang lain daripada hanya omongan. Luar biasa sampean, nikmat besar. Saya tidak mau maksa, sampean tidak datang semua, alhamdulillah saya mau tidur. Tapi karena sampean datang ke sini, saya tergerak hati untuk mencari, disangka satu kitab ini. Tiap hari saya cari kitab. Untuk ya, kenapa? Karena ini tematik, bukan satu kitab. Kalau satu kitab kan bosan sampean. Tematik, ada tema, judul. Sekarang asbabun mau berbesok 30 hari, 30 tema ini. Libur satu. Kemarin entah tanggal berapa nanti saya ke Jember. Iya. Kenapa? Tergerak. Semoga kita sama-sama ke surga Allah. Semoga ke surga Allah. Semoga ke surga Allah. Semoga ke surga Allah. Amin. Tapi saya yakin kita selamat. Selamat, kita yakin. Saya yakin. Kenapa? Ada banyak janji. Saya ingin mengungkap ya satu ya. Semoga bahagia sampai. Ada karangan Habib Zain bin Sumaid. Nama kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqil Akhirah. Orang itu kalau berbuat dolim nanti kan kebaikannya diambil orang. Betul.
Saya zalim kepada orang lain. Orang lain itu akan mengambil kebaikan saya. Ada satu yang tidak bisa diambil. Sholat bisa, semua bisa. Ada satu yang tidak bisa diambil. Kata Imam Tajuddin As-Subki, apa? Pahala puasa. Maka barang siapa yang sering berpuasa tidak akan pernah bangkrut amalnya. Karena puasa, pahala puasa tidak bisa diambil oleh orang lain. Kenapa? Itu bukan untuk dia, kata Allah. Itu untukku. Fa innahu li. Puasa itu adalah ganjarannya, pahalanya untukku. Bukan untuk dia, itu bukan milik dia. Jangan kamu ambil, itu untukku. Jadi tidak akan pernah bangkrut. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi Ramadan ini adalah apa? Harta kekayaan kita di akhirat yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Maka sangat eman-eman orang yang tidak berpuasa. Itu manusia, Masya Allah, yang tidak berpuasa. Kalau amal yang lain bisa diambil, sedekah bisa diambil, berbuat baik kepada orang bisa diambil, tapi kalau puasa tidak bisa diambil, karena puasa itu adalah semata-mata untuk Allah. Sehingga kemarin saya bacakan satu hadis dari Abi Umamah Al-Bahili. Rasulullah menyatakan, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Sering kamu puasa karena tidak ada amal yang sebanding dengan pahala puasa. Rasulullah menyatakan begitu. Ayo kapan-kapan puasa sunnah. Ayo bismillah. Semoga bisa. Kenapa kita kok tidak mampu ya? Bukan tidak mampu. Kenapa sering gagal puasa sunnah? Karena tidak ada temannya. Betul. Kenapa kita sekarang ini kok merasa tidak berat puasa Ramadan? Banyak temannya. Kadang-kadang kita puasa Senin Kemis, puasa apa gitu, ditanyakan, "Wih, puasa kayak?" Tinta jadi gitu. Sayapnya sudah keluar. Sudah hampir terbang gitu. Begitu kadang-kadang. Ada dalil lagi. Ini loh dalilnya. Maaf ya. Itu jangan dijadikan dalil. Baan menonjangan lebih bagus ambu tembang. Saya ada tahu sama ambu goreng. Mau jangan benar kata saya. Padahal jelas. Wong paham kok kalau berpuasa. Ya sudah, tidak dimakan kan ada berkatnya, barokah. Ya sudah dibungkus saja, suruh bawa pulang, selesai. Kan pahalanya lebih besar memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jelas? Tidak mungkin marah. Kecuali ada cerita dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani beda loh. Ada santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani diundang, dikasih makanan, tahu-tahu puasa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Sudah, saya tanggung. Pahala sehari saya tanggung, saya minta kepada Allah. Kamu berhenti. Beda ini, beda. Setelah itu dia bilang begini, ini shaimun, saya berpuasa. Tapi niatnya santrinya itu ternyata memang dicek, niatnya sombong. Akhirnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani diberitahu, sudahlah kamu saya tanggung sebulan. Saya mintakan sebulan pahala. Punten, tidak. Ini shaimun, saya puasa. Sudahlah, saya tanggung kamu setahun. Saya doakan kamu punya pahala setahun. Berhenti kamu. Mata pakai gula. Lah ini shaimun, saya berpuasa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Tinggalkan dia sudah jatuh harga dirinya di hadapan Allah. Mari kita makan. Tetap dia puasa. Dan apa yang terjadi? Dia mati kafir. Kenapa? Karena tidak mengikuti ungkapan gurunya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani hanya ingin menguji, ini puasanya niatnya betul banda ini. Gitu loh. Padahal hanya puasa sunnah gitu loh.
Ya kalau hanya sesekali sampean tahu-tahu tuan rumahnya mau marah, makan. Ini budemu ini yang masak ini semalam suntuk, makan. Makan. Kalau sekiranya buat menjadikan tuan rumah marah. Ya kalau tuan rumahnya ndak marah dan tuan rumahnya ndak ngerasani. Tahu-tahu ada sesama tamu bilang, makan. Lebih tinggi pahalanya orang yang berhenti makan. Dia ndak puasa. Hanya ingin cari teman. Sama seperti saat ini berhenti gara-gara teman. Ayo berhenti yuk. Enggak. Ini loh saya punya langganan, enggak mungkin ketemu. Ini loh. Enggak. Lu saya yang mau bayar nasinya. Enggak. Saya belikan rokok. Enggak. Kenapa? Saya takut dosa. Saya yang nanggung dosanya. Ya ayo. Mana ada orang bisa nanggung dosa? Kalau kasus yang Syekh Abdul Qadir Jailani hanya puasa sunnah gitu loh. Kalau sekiranya marah, ya sudah. Kalau sekiranya tidak marah, ya tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Apalagi tadi ada informasi puasa itu adalah pahala yang tidak mungkin bisa diambil orang lain. Siapa yang bilang? Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab apa? Al-Fawaidul Mukhtara li Saliki Thariqil Akhirah, karangan siapa? Habib Zain bin Sumed. Dah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, saya memegang uang kas di satu pengajian. Uang kas tersebut dengan niat untuk dikasihkan sama anak yatim. Berhubung sekarang bulan puasa, sebagian juga dikasihkan kepada orang yang berbuka puasa. Ini hukum niatnya bagaimana dan perbuatannya lebih afdal mana Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang kas itu sebentar, saya ingin tanya. Si penyumbang itu memang untuk anak yatim? Untuk anak yatim. Dari niatnya Pak Kiai. Dari pertama niat. Dari pertama memang saya nyumbang umpamanya untuk anak yatim. Ya jangan. Kecuali sampean bisa mengganti. Kecuali memang bisa mengganti. Dolim. Dalam Al-Quran ya enggak. Ya sebentar dulu. Memakan harta anak yatim itu bukan harta yang dimakan, tapi api neraka yang diberut. Kan Habib Taufik apa? Pasuruan. Kalau mau bersedekah kepada anak yatim, tolong itu bahasanya dirinci katanya. Kalau tidak dirinci bisa-bisa bahaya. Contoh, ini Bu, saya ingin bersedekah untuk anak yatim, tapi sampean boleh makan. Silakan. Jangan kita bersedekah tapi justru menjerumuskan orang bisa masuk ke neraka, katanya Habib Taufik. Karena kalau untuk anak yatim berarti khusus, kata Habib Taufik Pasuruan. Kalau itu memang sekedar pinjam, tapi itu pinjam dan diganti, silakan. Banyak di sini yang pinjam. Ada harta anak yatim. Nah, ini ada yatim. Ini sudah besar ini. Banyak yang pinjam uangnya ini untuk merantau, ya, merantau cari kerja, tapi setelah itu diganti. Ini Hasan Hussein ya kamu. Husainnya kamu, ini Husain. Tapi diganti dan ibunya selaku wali yang ngurus hartanya ini mengizinkan tapi diganti. Malah ada yang ngasih lebih, kan boleh asal tidak ditentukan dalam akad. Bagus itu.
Jangan, hati-hati. 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 Karena itu ada anak yatim. Itu niatnya pinjam apa gimana? Enggak. Aduh ya Allah ya Rabbi. Itu bukan pinjam namanya. Itu diberikan kepada orang yang berbuka puasa gitu. Haram Mas. Haram. Karena niatnya untuk anak yatim. Karena memang tujuan dari awal untuk anak yatim, maka untuk di luar anak yatim, kepentingan di luar anak yatim tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Hati-hati. Makanya tanya dulu. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, yang memakan harta anak yatim secara zalim itu bukan harta yang dimakan, tapi justru api neraka yang dimakan dalam perutnya. Hati-hati. Dicek aja yang sudah keluar, diniati diganti. Ya sudah. Adik Pak Jalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang adalah era informasi dan era keterbukaan yang sangat dahsyat, sehingga semua orang dapat mengupload aktivitasnya masing-masing. Kemudian terutama yang berkaitan dengan ibadah. Pertanyaannya adalah apakah upload atau postingan ibadah atau yang nyerempet yang berhubungan dengan ibadah itu termasuk ria ataukah termasuk syiar? Karena tipis bedanya antara ria dan syiar itu, Kiai. Sehingga ini perlu penjelasan secara detail. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riya dan ikhlas itu adalah rahasia, dan itu katanya itu berikan sama Taufik mulai tadi, hampir takut meloncat itu. Riya itu dan ikhlas itu adalah urusan hati, yang paham hanyalah Allah. Ya terserah niatnya. Kalau niatnya memang ingin pamer, habislah amalan kita. Pamer itu kan, riya itu pamer sebenarnya. Kalau niatnya tidak pamer, ya tidak ada masalah. Seperti sampean ntar lagi akan menjadi pemimpin umroh, ketika berangkat laporan, alhamdulillah jemaah kami dari PT ini alhamdulillah sudah melaksanakan. Kalau hanya seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak semua apa yang diupload itu kemudian riya. Tidak. Riya itu dan ujub itu niatnya sombong, merasa lebih baik daripada orang lain dan pamer. Kalau tidak pamer tidak apa-apa. Sama seperti kita memberikan zakat atau kita memberikan sedekah dengan cara diadakan acara. Kan ada acara kan, santunan kepada anak yatim kan gitu. Kalau semua diberitahu bahwa riya harus ikhlas terus. Ikhlas itu masih oleh ulama dibagi 3. Ikhlas paling tinggi, tidak ada kemauan, tidak ada tujuan kecuali mengharap ridha Allah. Yang kedua, berharap pahala akhirat. Itu ikhlas mesti. Yang ketiga, berharap kenikmatan di dunia. Itu masih. Sholat duha ingin kaya, ikhlas tapi ranking ketiga. Kalau dulu saya pernah diberitahu oleh paman saya, kan saya pernah mau mundur dari ceramah. Karena saya sering kalau ceramah itu, kalau audiens senang, saya senang. Pendengarnya itu senang, saya senang. Kalau tidak ada perhatian, saya mangkel. Iya, saya lapor sama paman saya. Saya punya paman namanya Kiai Sirojul Munir, alim orangnya, almarhum rahmatullah alaih. Saya pamit. Saya mau berhenti man untuk ceramah. Kenapa? Saya sering tidak ikhlas. Kok bisa? Kalau teman pendengar itu khusyuk, saya senang. Kalau tidak dengarkan, saya mangkel. Kalau kamu nunggu ikhlas, kapan mau berdakwah? Kalau kamu nunggu khusyuk, kapan mau sholat? Kalau kamu nunggu ikhlas, kapan mau bersedekah kan? Bener gini. Dan itu bisa-bisa dijadikan alasan untuk tidak berbuat baik. Kenapa tidak sholat? Tidak pernah khusyuk saya. Gitu ya. Jadi menurut saya terserah niatnya.
Kemana itu niatnya? Ya Allah yang tahu lah. Ya Allah yang tahu. Tidak semua umpama diumumkan di Karimata sedekah Al-Quran. Tidak usah. Dikit-dikit hamba Allah. Sedikit-dikit hamba Allah. Dengan bilang hamba Allah saja bisa-bisa ria itu. Contoh begini. Ini Fudail bin Iyad. Saya pakai sorban ketika mengajar. Biar sampean itu seluruhnya yang ada ini memuji saya. Itu bukan ria. Itu namanya syirik. Syirik karena melakukan kebaikan bukan karena Allah. Itu namanya syirik. Tapi saya tidak pakai sorban, saya lepas. Karena saya khawatir dipuji orang. Itu syirik. Maaf, itu ria. Saya ulang ya. Melakukan ibadah tapi karena ingin dipuji orang, kata Fudail bin Iyad, itu namanya syirik. Meninggalkan perbuatan baik karena takut dipuji orang, itu namanya ria. Tapi kalau sudah tidak peduli, mau dipuji, mau enggak, terserah Bapak, itu namanya ikhlas. Jelas, jelas. Ya bahkan kalau upload di poci, ya teh poci jelas jelas. Sudah begitu. Sebentar itu ada yang mulai tadi tanya. Afik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ada sebuah kisah nyata Kiai, dan ini terjadi di tetangga saya. Ada tetanggaan yang perbatasan tanahnya itu sangat mepet. Ada cuma tebing. Nah di tebing itu tumbuh pepohonan yang nyampe ke tempatnya orang di sebelahnya. Nah kata orang sebelahnya ini orang yang ya ini kan bicaranya dosa, pengampunan dosanya nanti. Karena di situ yang dipermasalahkan dia sama-sama mengasih dosa. Kamu karena habis itu, iya ya, ada makanya ceritanya gini. Sesudah tumbuh pohon itu karena merasa mengganggu ditebang karena merasa melewat batas ya. Kayunya itu ditebang karena melewati batas tanahnya. Sedangkan kata yang satunya itu sa'aginah gitu. Karena kamu sudah menebang pohon saya yang tumbuh di tanah saya. Kata yang satunya ini melewati batas, ini sudah mengganggu. Kamu tuh sakin giyah gitu. Akhirnya ditebang ya. Ini kisah dalam seperti ini. Sebenarnya yang berdosa yang mana ya? Karena sampai sekarang sempat disuruh tanyakan, ini apa saya sudah dosa? Karena ini hak saya, tanah saya ke atas sampai ke langit, ini hak saya. Sedangkan kata yang satunya, saya yang nanam, ini tumbuh dari milik saya. Ini seperti itu ya. Dan saya rasa ini banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 142 saya bacakan. Walawin tasyarat awsanu syajaratin aw uruquha ila hawa'i milkil jar ujbira sahibuha ala tahwiliha fa illam yaf'al falil jari tahwiluha thumma qata'aha walau bila idni hakim walau bila idnihi thumma qata'aha walau bila idnihi hakimun kama fit tuhfah. Sudah. Andaikan ada orang punya pohon, batangnya itu sampai menjalar ke tanah orang, ke rumah orang, atau sampai akar-akarnya menjalar ke rumah orang, ke rumah tetangga, maka itu harus melapor kepada pemilik pohon. Tolong itu dipotong. Tolong itu dipotong. Jika kemudian fa'ilam yaf'al, maka jika tidak melakukan tetangganya itu yang punya pohon itu, falil jari tahwiluha summa qata'aha, maka boleh, saya ulang, tetangganya itu memotong sendiri karena saya sudah izin. Tapi kok tahu-tahu tidak pernah tidak digubris, boleh memotongnya bila idnihi, tanpa izin dia, tidak usah. Kenapa? Saya sudah izin kok. Saya sudah ngasih tahu. Kenapa kok tidak dipotong? Paham? Sudah, Bek? Ya sudah. Ada lain? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sarang puasa gitu. Dalam puasa berbahasa kayak itu, hargailah orang yang berpuasa. Akan tetapi ada kenyataan di lapangan sebaliknya, justru ada tulisan atau himbauan, hargailah orang yang tidak berpuasa. Di mana itu? Banyak, malah saya berdebat tentang itu dengan di mana sampean dapat? Di Kan di FB cuma itu. Enggak, di jalan. Pernah ketemu Spanduk, pernah di jalan, pernah. Bahkan saya pernah berdebat dengan orangnya sendiri itu, Pak Kiai. Demikian. Makanya dari hal itu, apa itu tidak menyalahi syariat tentang hal itu. Terus pertanyaannya lagi, bagaimana saya yang menyikapi terhadap orang yang sudah berkata seperti itu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau sampean pernah nemukan, saya tidak pernah bertemu itu. Kalau di FB banyak, di Facebook, di WA ada itu. Ya, di mana? Oh, di Surabaya. Oh, jauh ya. Jauh. Kalau memang ada, hargailah orang yang tidak berpuasa, salah itu. Salah. Yang harus dihargai adalah orang yang berpuasa. Maksud tulisannya untuk apa? Jadi kalau maksud tulisannya itu hormati orang yang tidak puasa, apa maksudnya itu? Salah itu. Apa? Begini, sampai saat ini kenapa di terminal utara itu, walaupun sudah diusulkan terminal lama, itu kenapa kok tidak ditutup? Alasannya apa? Musafir. Tapi saya tidak setuju. Kenapa? Kalau terminal utara itu perjalanannya tidak sampai 2 marhala. Sumenep. Kan begitu. Dan yang makan itu ternyata bukan musafir. Saya tidak setuju. Kalau di terminal umum, bis antar kota, antar provinsi, silahkan, bisa ditolerir. Tapi pertimbangannya, barang siapa yang membuka warung dan itu jelas yang makan adalah bukan musafir, tapi tetap diberi, maka yang punya warung haram. Haram. Kenapa? Karena dia telah membantu orang yang berbuat maksiat. Sama seperti orang menjual celurit, ternyata celurit itu memang diketahui untuk apa? Untuk membaca orang, tapi tetap dijuali. Haram. Kecuali kita tidak tahu celurit itu memang bukan untuk membaca orang, bisa untuk membersihkan pekarangan rumah. Silakan, kita kan tidak tahu. Tapi kalau jelas itu untuk membunuh orang, tetap kita tetap menjual kepada orang yang ingin membunuh orang, haram itu. Itu namanya membantu berbuat maksiat. Jelas ya? Ya lebih aman yang seperti cerita kemarin. Syakban tutup sudah. Kan kemarin ada cerita kan? Ada orang yang ahli ibadah, tokonya ditutup mulai bulan Syakban sampai bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk persiapan ibadah. Wah, hebat itu. Tapi insya Allah tidak bisa. Tapi untuk makanan menurut saya lebih aman jangan buka di siang hari, buka hampir maghrib, persiapan untuk buka puasa. Saya sudah ngasih tahu, ada yang pernah saya kasih tahu. Kenapa sampean? Apa dia bilang? Bukan orang yang berpuasa semua yang mau makan. Yang tidak puasa itu bisa karena perjalanan. Ya wong hanya 1-2 yang melakukan perjalanan, dan itu pun perjalanannya harus ada syarat-syaratnya, harus berangkat sebelum subuh dan perjalanannya sampai mencapai 2 marhala. Tapi kemarin dikasih Fatus saja bahwa berpuasa masih lebih baik daripada berbuka ketika melakukan perjalanan, kecuali dia masyaqqah, merasa berat dan sakit, kan begitu.
Salah itu, salah. Ya ungkap salah saja. Ya tapi jangan dipukul. Salah. Kita yang salah, kan gitu. Terakhir, sampean. Oh, sudah ada di belakang itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan tema pada kali ini tentang pengampunan dosa. Apa yang telah disampaikan tadi, saya berkesimpulan bahwa amal yang baik akan meruntuhkan kejelekan dan amal yang buruk akan meruntuhkan amal-amal yang baik. Jadi ketika kita melakukan sekecil apapun amalan, mungkin ada yang diterima sehingga kita bisa masuk surga. Dan barangkali nanti ketika kita meremehkan suatu dosa, justru akan mengantarkan kita ke neraka atau tidak diampuni. Karena saya pernah mendengar atau membaca, barangkali ini hadis Kiai, la kabiratun ma'al istighfari wala saghiratun ma'al israri, bahwa tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Dalam artian bahwa ketika kita terbiasa akan dosa kecil, misalkan saja rasa nanoreng, tapi karena kebiasaan kita tidak merasa, apakah itu nantinya akan terjerumus juga nanti tidak diampuni dosa kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa yang tidak diampuni Allah hanya satu, apa? Syirik. Yang lainnya diampuni asal kita taubatan nasuha. Jadi dosa syirik juga yang tidak diampuni. Yang lain sebesar apapun diampuni. Memang ada kata-kata begini, las-saghair mal istimrar wal kabair ma'al istighfar. Tidak dinamakan dosa kecil kalau diulang-ulang akhirnya jadi besar juga. Tidak dinamakan dosa besar kalau segera bertaubat. Jadi gitu. Itu adalah ungkapan. Malah ada dari seorang khalifah Khulafaur Rasyidun, salah satunya berkata begini, jika kau berbuat dosa, jangan kau lihat kecil dan besarnya dosa, tapi lihatlah siapa yang berdosa kepada siapa engkau. Kan berdosa kepada Allah. Lihat Allah, jangan melihat dosanya. Kalau melihat dosanya berarti kecil, ada dosa besar. Tapi kalau melihat kepada Allah, besar semua berarti. Jadi bilang begitu. Artinya apa? Itu adalah sebagai cambuk saja kepada kita untuk menjauhi dosa. Jadi begitu ya. Jadi kalau masalah dosa-dosa apakah masih ada diampuni? Semua diampuni. Semua diampuni. Malah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak keliru rawahu Tirmidzi, kalau tidak salah tapi ada dijelaskan bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat hambanya malam yughargir, selama nafasnya tidak sampai di kerongkongan. Selama masih belum sampai di kerongkongan, kita bertaubat masih akan diterima oleh Allah. Selama tidak syirik. Kalau syirik jangan coba-coba. Jauhi. Jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Syirik. Hati-hati. Syirik terkecil apa? Riya itu tadi. Ingin dipuji orang lain, tidak berharap ridha Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kita tutup. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق.